Film akan dibuka dengan memperlihatkan sepasang suami istri yang sedang makan malam di rumahnya. Kita sebut saja bapak-bapak ini dengan nama Pak Otong, sementara untuk yang ibu-ibunya kita sebut saja dengan nama Bu Susi. Diceritakan Bu Susi dan Pak Otong baru saja menikah setelah suami Bu Susi meninggal 1 tahun yang lalu. Tak lama berselang datanglah anaknya Bu Susi yang bernama Misuno. Dia baru saja pulang dari sekolahnya. Di sini, Misuno sebenarnya tidak setuju dengan pernikahan ibunya bersama Pak Otong, karena dia mempunyai firasat bahwa Pak Otong bukanlah laki-laki yang baik. Singkat cerita, saat Misuno sedang beristirahat di kamarnya, Bu Susi pun masuk ke kamar Misuno untuk mengajak ngobrol. Sekaligus dia juga mau memberitahu kepada putrinya tersebut bahwa dia akan pulang kampung selama 1 minggu ke depan sendirian. Mendengar hal itu, Misuno pun kaget karena ibunya membiarkan anaknya tinggal bersama ayah tirinya berdua di rumah. Namun karena Bu Susi sangat yakin bahwa suaminya itu adalah orang yang baik, dia pun meyakinkan Misuno agar tidak berpikiran yang macam-macam dengan ayah tirinya itu. Ditambah, Bu Susi pun meminta Misuno agar menjalin hubungan baik bersama Pak Otong layaknya seperti ayah dan anak. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Bu Susi yang sudah bersiap-siap berpamitan kepada suami dan anaknya. Sebelum berangkat, Bu Susi sempat berpesan kepada Pak Otong agar menjaga Misuno dengan baik. Setelah Bu Susi pergi, nampaknya raut muka bejat Pak Jono mulai muncul. Misuno yang takut langsung pergi ke kamarnya karena takut ayah tirinya tersebut akan melakukan hal yang tidak terpuji kepadanya. Kemudian saat Misuno pergi ke sekolah, diam-diam Pak Otong masuk ke kamar Misuno dan mengambil beberapa CD-nya Misuno untuk bahan senam jari. Dan saat malam harinya, saat Misuno sedang tertidur, diam-diam Pak Otong pun masuk ke kamar Misuno dan langsung meremas-remas gunungnya Misuno. Misuno pun kemudian terbangun dari tidurnya dan kaget dengan keadaan sang ayah tiri yang sudah berada di sana. Namun sayangnya Misuno tak bisa berbuat banyak untuk melawan dikarenakan takut kepada ayah tirinya tersebut. Nah, di sini ini kita diberitahu bahwa sebenarnya tujuan Pak Otong menikahi Bu Susi yang sebenarnya bukan karena cinta, namun karena dia ingin mendapatkan serabi lempit dan gunung gede milik Misuno. Dan akhirnya adegan percocok tanaman pun kemudian terjadi. Sementara Misuno hanya bisa bersedih meratapi nasibnya yang diperlakukan kasar oleh Pak Otong. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Saat Misuno akan berangkat ke sekolah, Pak Otong pun tak kuasa menahan jiwanya saat melihat Misuno yang memakai seragam super ketat. Kemudian karena gejolaknya sudah sangat naik, dia pun langsung menahan Misuno dan melarangnya untuk pergi ke sekolah. Dan berjanji akan menelepon kepala sekolah bahwa Misuno akan terlambat datang ke sekolahnya. Dan seperti biasa lagi dan lagi Pak Otong pun memaksa Misuno untuk menemaninya olahraga pagi sampai mereka berdua lemas. Saat malam harinya, terlihat Bu Susi menelepon Misuno untuk sekedar menanyakan kabar mereka berdua. Misuno yang tahu bahwa dirinya diawasi oleh Pak Otong hanya bisa mengatakan kepada ibunya bahwa dia dan Pak Otong baik-baik saja tanpa masalah. Kemudian saat Misuno sedang beristirahat, Pak Otong pun datang ke kamar Misuno dan membawakan minyak kepadanya. Pak Otong mengatakan bahwa dia ingin memijat tubuh Misuno karena kasihan melihat Misuno yang sepertinya sangat kelelahan setelah pulang dari sekolah. Yang mana itu hanyalah alasan Pak Otong dan tujuan aslinya yaitu untuk meminta jatah malam kepada Misuno. Dan adegan pun kemudian berlanjut lagi. Kini hari-hari Misuno pun hanya dihabiskan dengan cocok tanam siang malam pagi sore bersama Pak Otong. Tak terasa 1 minggu pun kini hampir berlalu. Dan itu adalah hari terakhir kepulangan Bu Susi dari mudiknya. Misuno yang dulunya tidak menyukai pada Pak Otong mulai merasakan kenyamanan yang sangat luar biasa apalagi saat bercocok tanam dengannya. Dan di malam terakhir sebelum ibunya pulang, Misuno pun mendatangi Pak Otong yang sedang tertidur di kamarnya. Dengan raut muka yang menggoda, Misuno pun mengatakan kepada ayah tirinya tersebut bahwa dia ingin melakukan cocok tanam sampai pagi sebelum ibunya pulang. Dan adegan panjang pun kemudian terjadi lagi. Singkat cerita, esok hari pun kini telah tiba. Bu Susi yang baru datang disambut oleh suami dan anaknya. Namun karena dia kelelahan, Bu Susi pun tak banyak bicara lagi dan langsung pergi ke kamarnya untuk beristirahat. Di akhir film, terlihat Misuno yang meminta jatah kepada ayah tirinya tersebut. Dan mulai saat itu, mereka pun selalu bercocok tanam setiap ibunya sedang tertidur. Dan film pun selesai.